Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita meminta pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Tuhan, berkatilah kami dengan pemahaman akan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menerangi jalan kami hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami serahkan waktu ini, mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini sudah sampai di dalam Efesus 1:15-23. Saya hanya akan membacakan ayat 21 sampai 23. Mari kita memperhatikan Efesus 1:21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tema kita hari ini, Roh yang mencerahkan hati. Mengenal Allah dan mengenali hal-hal yang bersifat rohani tidak selalu mudah, karena kita cenderung terikat dengan apa yang kita lihat pada masa kini. Sadarilah bahwa pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus itu jauh melampaui apa yang bisa kita lihat dan bisa kita nikmati pada masa kini. Perhatikan doa Rasul Paulus untuk jemaat di kota Efesus. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan matamu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatannya yang besar yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Ayat pasal 1 ayat 16b sampai 20 Efesus. Roh Kudus yang disebut sebagai roh hikmat dan wahyu mencerahkan mata hati kita, sehingga kita bisa mengenal Kristus dengan benar, serta memahami warisan rohani yang kita miliki sebagai anak-anak Allah. Pada abad pertama, lebih banyak anggota jemaat yang miskin daripada yang kaya. Kondisi politik pun tidak kondusif bagi orang Kristen. Sekalipun demikian, gereja tetap setia menjalankan misi. Kemiskinan tidak bisa menghalangi jemaat untuk memberi. Rasul Paulus menuliskan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 2 Korintus 8, 1-3. Saat diancam agar berhenti memberitakan tentang Kristus, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kisah Para Rasul 4:20. Masa kini adalah masa sulit dari sisi ekonomi. Bila kita hanya melihat kondisi ekonomi dan gagal melihat bahwa Allah masih berkuasa atas segala sesuatu di dunia ini, kita akan gagal menjadi berkat bagi sesama. Bila gereja gagal,
mengenal Kristus dengan benar, dan gereja tidak mengenali warisan yang disediakan Allah bagi umatnya, gereja akan menghentikan misi yang diberikan Allah dan cenderung lebih memperhatikan keperluan di dalam gereja. Apakah Anda telah mengenal Yesus Kristus secara utuh? Apakah gereja masih setia melaksanakan misi yang Allah tugaskan kepada gereja? Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami, gerejamu, orang-orang yang percaya kepadamu, supaya kami diberikan roh hikmat, mengenal Tuhan dengan sungguh, dan boleh terimplikasi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Boleh terlihat di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pengenalan kami akan Tuhan boleh menjadi pengalaman dan pengenalan yang nyata. Terpujilah Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu.